Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Baik, Cancer. Di sini ada Four of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada Strength. Kartu keempat. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu kelima. Di sini ada Two of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Temperance. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Seven of Wands. Baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Wands. Di kartu ini menggambarkan pengendalian diri ya. Di mana pengendalian diri yang baik yang selama ini kamu lakukanlah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan, pada banyaknya rasa percaya, rasa nyaman, rasa saling menghargai yang tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu kembali. Ya, ada pengendalian diri yang memang tidak mudah, yang memang sulit. Ya, yang memang membutuhkan perjuangan yang besar untuk bisa melakukan ini. Tetapi ini harus kamu lakukan. Nah, memang tampak ya, selama ini ada berbagai macam kemunduran. Ada berbagai macam hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupanmu. Seperti gagalnya pekerjaan, seperti bisnis dan usaha tidak berjalan dengan sangat baik. Karena mungkin kurang komunikasi. Kurang adanya kerjasama yang baik antara kamu dan lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Ataupun kurangnya support, kurangnya dukungan dari lingkungan dan orang sekitarmu terhadap dirimu. Ya mungkin karena sudah tidak ada kenyamanan, tidak ada kecocokan, adanya perbedaan pendapat, begitu ya. Adanya bentrok-bentrok kecil yang terjadi, baik dari perbedaan cara pandang, perbedaan konsep, perbedaan ideologi. Nah, begitu ya. Tetapi justru dengan keadaan inilah, ya, kamu terus menjadi seseorang yang bisa bertahan dari berbagai macam buruknya situasi, dari berbagai macam sulitnya keadaan. Dengan kamu terus bertahan, dengan kamu terus tidak kehilangan arah, dan dengan terus kamu kendalikan dirimu dengan sangat baik. Baik dari cara berpikir, cara menyikapi perlakuan orang lain, ataupun dari cara komunikasi, cara memperlakukan orang lain, kamu kendalikan sedemikian rupa agar bagaimana tidak menyinggung, agar bagaimana tidak membuat orang lain terluka, kecewa, tersakiti karena hal-hal yang keluar dari dalam dirimu.
Dan akhirnya pada suatu ketika kamu mendapati sebuah momentum untuk langkah yang besar. Ya, kamu dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin agak rumit. Kamu dihadapkan dengan tekanan pekerjaan, tekanan bisnis dan usaha yang memang sulit. Ya, kebanyakan lingkungan di sekitarmu tidak mampu untuk melakukannya. Dan di saat itulah langkah besar ini kamu ambil. Kamu maju. Kamu selesaikan permasalahannya. Kamu selesaikan pekerjaan, tekanan bisnis, tekanan usaha. Dan akhirnya semuanya terselesaikan dengan baik, dengan solusi, dengan cara-cara yang terbaik, yaitu cara yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Dan langkah besarnya apa? Langkah besarnya, kamu harus merelakan waktu, merelakan pikiran, tenaga yang terkuras habis. Tetapi hal itu harus kamu ambil demi membuktikan bahwa inilah versi terbaikmu, bahwa inilah yang mampu kamu lakukan untuk kebaikan bersama. Dan suatu ketika semuanya mulai terrealisasi, mulai terselesaikan dengan sangat baik. Pada saat itulah lingkungan, orang sekitar, ya, tertegun, kembali nyaman, kembali percaya melihat apa yang kamu lakukan. Dan mereka mulai merubah sikapnya, merubah perlakuannya yang dari sebelumnya acuh tak acuh, dari sebelumnya selalu berlawanan, selalu beradu pendapat, begitu ya. Akhirnya saat ini mereka mulai support kamu, dukung kamu, mempermudah jalan-jalanmu, sehingga situasi inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan. Ya, pada banyaknya kamu bisa mengendalikan situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Akhirnya langkah besar ini memang ya menjadi salah satu kunci keberhasilan. Ya. Inilah mungkin salah satu yang mampu kamu persiapkan. Ya. Dan langkah besar, hal besar yang akan kamu ambil ini memang menjadi penentu untuk majunya, untuk berkembangnya setiap sektor kehidupanmu, dan menjadi penentu, ya, di mana rasa nyaman, rasa percaya kembali tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu. Dan bukan tidak mungkin kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluargamu, untuk kerabat, untuk pasangan, untuk anak-anakmu akan mampu kamu persembahkan untuk mereka. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, benar kan? Kartu ini menggambarkan kesejahteraan. Kartu ini menggambarkan peningkatan finansial. Setelah adanya kemudahan, adanya support, adanya kepercayaan yang kembali tumbuh dari lingkungan manapun terhadap dirimu. Dan di saat itulah kamu mampu memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik. Karena apa? Karena semakin hari kualitasmu semakin baik. Pengalamanmu, skillmu, potensimu semakin bertambah. Karena selama ini kamu telah belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari setiap proses di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatanmu. Makanya saat ini kamu telah benar-benar sampai pada kualitas-kualitas terbaik dari setiap karya-karyamu. Dan peluang, kesempatan besar mulai terbuka lebar untuk dirimu. Dan hal inilah yang kembali mewujudkan finansial yang baik. Yang kembali mendatangkan rezeki yang melimpah ruah ke dalam kehidupanmu. Dan dengan kesejahteraan ini, maka kebahagiaan, kenyamanan, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Akan mampu kamu persembahkan untuk mereka. Dan dengan bahagianya kehidupanmu, dengan nyamannya kehidupanmu, dengan nyamannya lingkungan dan orang-orang sekitar terhadap dirimu, maka apapun mimpimu selanjutnya, apapun harapanmu,
Bukan tidak mungkin akan kamu wujudkan, akan kamu capai satu persatu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini kebesaran hati ya. Memang selama ini di saat kamu selalu dipersalahkan, selalu dipandang remeh ya, selalu digugat, selalu dikritik oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu, tetapi kamu memiliki kebesaran hati untuk menerimanya. Untuk mengambil saran yang baik, kritikan yang baik, dan hal-hal yang tidak baik tentunya tidak kamu ambil. Ya, dan kebesaran hati ini sebagai penentu bahwa kamu bisa menyaring, mengambil langkah-langkah tepat, solusi-solusi terbaik untuk maju dan berkembang. Nah, tanpa kebesaran hati, mungkin saat itu kamu sudah down. Saat itu kamu sudah jatuh terpuruk pada lubang yang paling dalam. Karena apa? Karena selalu beradu pendapat. Tidak terjadi kerjasama yang baik. Selalu dipersalahkan. Selalu dimanfaatkan. Selalu dikritik. Tetapi dengan kebesaran hati, kamu menerima, kamu saring hal-hal baik, kamu ambil. Kamu buang hal-hal yang tidak baik. Dan kebesaran hati inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada versi terbaikmu saat ini. Dan orang-orang lingkungan sekitar mulai yakin, mulai percaya. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai ada yang mengagumimu. Sudah ada yang mencontoh, sudah ada yang meneladani langkah-langkahmu, cara-caramu di dalam menjalani kehidupan ini. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Strength. Nah, jadi kamu akan menjadi seperti sebatang pohon kaktus yang bisa tumbuh subur di tengah padang pasir, di tengah-tengah kekurangan air, kekurangan mineral. Tetapi kamu bisa tumbuh dengan suburnya dan menumbuhkan bunga yang begitu indah. Dengan menyimpan, mempersiapkan cadangan air, cadangan energi yang akan kamu butuhkan di masa mendatang. Nah, inilah yang menggambarkan kamu saat ini. Ada kekuatan di dalam dirimu ya, untuk menarik perhatian, untuk menaklukkan hati orang-orang sekitar, untuk membuat mereka percaya, membuat mereka nyaman dengan dirimu. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara-cara yang terbaik, dengan kelembutan, kesantunan, kesahajaan, kejujuran. Ya, tidak ada drama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga situasi dan keadaan yang baik inilah yang kamu jadikan momentum awal untuk kamu bisa meraih berbagai macam kemajuan, berbagai macam kesuksesan di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang jomblo. Ya, kamu akan kedatangan seseorang yang akan membawa perasaan yang begitu dalam kepada dirimu. Seseorang ini membawa cinta yang begitu hangat, yang begitu indah kepada kamu. Nah, mungkin seseorang ini adalah seseorang yang ada di lingkungan tempat kamu berkegiatan. Karena apa? Karena tampak di sini dia telah sangat lama bekerja sama, berkomunikasi, melakukan kolaborasi dengan dirimu. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, semakin bertambah baiknya kamu, semakin meningkatnya kualitas dirimu, sehingga dia sudah tidak mampu lagi sembunyikan ketertarikannya, sembunyikan perasaannya terhadap dirimu. Dan baru-baru ini dia menuju ke kamu dengan membawa segudang perasaan yang dia miliki. Makanya di sini tergambar akan ada cinta baru ke dalam kehidupanmu. Jadi tergantung kamu mau terima langsung ataupun mau melihat dulu bagaimana perjuangannya ataupun mau membiarkan mengalir dulu seperti air. Oke, yang jelas di sini seseorang ini adalah seseorang yang berada di lingkungan tempat kamu berkegiatan. Jadi siapakah dia? Cocokkan saja dengan kondisi teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjut lagi ke kartu yang kelima.
Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi tidak ada lagi kata bingung, ya, tidak ada lagi gundah, tidak ada lagi resah begitu ya. Karena apa? Karena keadaannya sudah menjadi lebih baik. Situasinya sudah menjadi lebih mampu kamu kendalikan. Di mana sebelumnya kamu benar-benar sulit untuk menyeimbangkan, untuk memperbaiki, untuk membawa kenyamanan di dalam kehidupanmu, di dalam setiap sektornya. Tetapi dengan perjuangan, dengan usaha, dengan kesungguh-sungguhan, akhirnya kamu sampai kepada sebuah keseimbangan, di mana situasinya menjadi lebih baik, di mana keadaannya menjadi lebih bisa kamu kendalikan, dan di mana lingkungan dan orang-orang sekitar ataupun kamu sudah saling merasa nyaman, sudah saling merasa bisa support, bisa dukung, dan ada rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan hal inilah yang menjadi salah satu kunci untuk kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam meraih setiap mimpi dan keinginanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini keharmonisannya. Dengan adanya kenyamanan, kedamaian kembali di dalam kehidupanmu, maka kamu akan mampu membawa kemajuan, membawa peningkatan di setiap sektornya. Dan tentunya berimbas kepada peningkatan finansial. Oke? Dan peningkatan finansial inilah yang akhirnya kamu pergunakan, kamu manfaatkan untuk bahagiakan, untuk memberi kenyamanan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan di saat itulah keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, ya, mulai menjadikan kamu panutan, mulai berpikir bahwa kamu adalah kesatria di dalam kehidupan mereka, dan mulai menyayangimu, mulai menyambutmu dengan hangat. Di saat sesampainya kamu, di saat sepulang kamu ke rumah, di tengah-tengah mereka, maka ada sambutan hangat dan terjadilah hubungan yang begitu harmonis, komunikasi yang begitu baik, kebahagiaan dan kenyamanan yang kembali tercipta dan tumbuh antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku, dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu mempersiapkan diri, benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena akan ada langkah besar yang harus kamu ambil, karena akan ada hal-hal hebat yang harus kamu kerjakan. Dan kenapa ini harus kamu kerjakan? Karena inilah saatnya, inilah momentumnya kamu untuk kembali meraih sebuah kesuksesan, kebahagiaan, serta akan tumbuhnya kedamaian dan kenyamanan di lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Dan setelah itu tercipta, maka mimpimu, harapanmu akan mampu terpenuhi dengan sangat baik. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.